Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama atau ngaji bareng untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kakak kami tercinta Ibu Aris Randu Belatung Blora, para guru, ulama, dan semua pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga. Kali ini kita akan membahas secara singkat satu pertanyaan, yaitu tentang waktu sahur yang utama. Agar tidak gagal paham, ikutilah penjelasan berikut hingga selesai. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, langsung ke pertanyaan, kapan waktu sahur yang utama? Jawab, waktu sahur yang utama adalah waktu setelah sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 3, dan berhenti 10 menit sebelum subuh. Penjelasan, waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang utama untuk makan sahur, sholat malam, berdoa, dan beristighfar. Namun khusus untuk makan sahur, waktu yang utama adalah waktu setelah sepertiga malam terakhir dan berhenti sahur sekitar 10 menit sebelum subuh. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit, ia berkata, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangkit pergi untuk sholat. Saya bertanya, berapa lama jarak antara waktu sahur dan subuh? Ia menjawab, kira-kira sekedar membaca 50 ayat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Membaca 50 ayat kira-kira sama dengan 10 menit. Pembagian waktu sahur. 1. Waktu sahur yang utama atau sunnah. Menurut jumhur ulama, sahur boleh dimulai dari tengah malam, kira-kira jam 12 hingga waktu sebelum subuh. Namun waktu yang utama atau sunnah adalah dimulai dari sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 3, dan berhenti kira-kira 10 menit sebelum subuh. Waktu tersebut adalah waktu yang nyaman, aman, dan menyehatkan. Waktunya panjang, makan sahur lebih tenang, tidak tergesa-gesa, bisa istirahat, dan bisa persiapan lebih awal datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah agar mendapatkan shaf yang pertama. Secara kesehatan, makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan beristirahat sekitar 10 menit setelahnya sangat membantu pada proses pencernaan. 2. Waktu makruh, yaitu waktu sekitar 10 menit sebelum subuh. Waktu ini sangat pendek dan sangat dekat dengan waktu subuh. Bagi yang belum sahur, segera makan sahur dan harus dipercepat agar tidak bertabrakan dengan waktu subuh. Secara kesehatan, makan dengan tergesa-gesa tanpa istirahat sangat mengganggu pada proses pencernaan. Apabila setelah makan langsung beraktivitas tanpa istirahat sekitar 10 menit, biasanya perut terasa tidak nyaman, sakit, atau suduken dalam istilah Jawa. 3. Waktu haram, yaitu setelah masuk waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh atau fajar, maka haram hukumnya makan sahur. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika telah masuk waktu fajar dan di mulut masih ada makanan, maka muntahkanlah. Jika makanan itu dimuntahkan, maka puasanya sah. Dan jika terus ditelan, maka puasanya batal. Majmu' juz 6 halaman 308. Adapun hadis yang memperbolehkan makan sahur hingga selesai adzan dan iqamah tidak bisa dijadikan hujah atau dalil karena bertentangan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dan hadis-hadis lainnya yang lebih sahih. Kesimpulan,
Waktu sahur yang utama atau sunnah adalah mulai dari sepertiga malam terakhir atau kira-kira jam 3 sampai dengan jarak 10 menit sebelum subuh. Waktu 10 menit berikutnya adalah makruh. Dan setelah masuk waktu subuh, maka haram hukumnya makan sahur. Ketika waktu sahur tersebut, ibarat rambu lalu lintas adalah 1. Waktu aman atau sunnah sama dengan lampu hijau. 2. Waktu makruh sama dengan lampu kuning. Dan 3. Waktu haram sama dengan lampu merah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.